Halo Tribuners, penipuan selalu berawal dari ketidaktahuan. Oleh karena itu penting untuk kita terus menggali informasi dengan kemudahan teknologi. Bersama saya Risha, kita kembali lagi dalam acara Cakap-Cakap edisi bisnis. Ya, Tribuners, kali ini kita mengangkat tema tentang penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ya, mungkin dari beberapa dari Tribuners pernah mendengar kasus ini atau bahkan pernah mengalaminya sendiri ya. Nah, belakangan ini penipuan yang menggunakan nama bea cukai semakin marak. Para penipu biasanya memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur impor atau pajak barang kiriman. Nah, nggak hanya itu Tribuners, tentunya masih banyak lagi modus-modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai yang perlu kita ketahui agar tak kembali terjerumus. Nah, untuk mengetahui apa saja nih motif-motif atau modus oknum dalam melakukan penipuan yang mengatasnamakan bea cukai dan langkah apa sih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat, telah hadir bersama kita di sini Bang Vicky Fadian selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan. Ya. Bang Vicky, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja, Mas. Baik, dan siap memberikan info buat Tribuners sekalian ya, Pak ya? Tentu. Pak, Bang, sorry tadi udah dibilang harus panggil Bang ya? Yeah. Oke. Bang Vicky, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, bisa dijelaskan apa aja nih Pak, Bang maksudnya, modus penipuan yang biasanya dilakukan mengatasnamakan bea cukai? Baik, terima kasih Marisa. Pertama-tama saya ingin menyapa dulu, selamat pagi Tribuners, ya mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Ini pertanyaan menarik ya, ini karena memang yang namanya penipuan ya tentu ya, penipuan ini kan pasti ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari korban kan gitu ya, dan keuntungan ini selalu pasti materi. Nah, hampir semua lini-lini yang memang berhubungan dengan pelayanan publik ya, terutama dengan mungkin terkait impor ini kan, barang-barang impor ini kan kadang-kadang memberi tempat tersendiri nih di masyarakat, sehingga banyak yang mencari ya kan, banyak yang ingin memiliki barang impor dengan harga-harga murah. Betul. Nah, mungkin salah satunya itu membuat oknum-oknum jadi memiliki niat yang tidak baik untuk melakukan penipuan, dan memang hal tersebut. betul. Jadi dan yang kita miris ini adalah karena kami Bea Cukai salah satu memang instansi pemerintah yang berada di garis depan dalam mengawasi barang ekspor impor. Ya, kebanyakan dari oknum ini melakukan penipuan mengatasnamakan bea cukai seperti itu. Nah, modusnya sendiri Mbak ya, sebenarnya kalau kami identifikasi ya, ada 3 modus besar ini, 3 modus utama. 3 modus besar, ya, 3 modus utama, nanti ada beberapa yang akan saya breakdown. Yang pertama ini adalah kalau kami atau saya terinspirasi dari teman-teman bea cukai dari kantor lain, itu modusnya modus si odong ya, si odong. Modus si odong? Ya, modus si odong, kenapa saya pakai si odong? Itu lebih ke kepanjangan dari penodongan ini sebenarnya. Ya, apapun metodenya segala macam, tapi dia lebih kayak nodong ini, menodong seperti itu. Nah, itu yang pertama ya, modus yang pertama. Modus yang kedua adalah modus cinta atau modus asmara. Nah, itu ada juga modus cinta. Ada seperti itu Bang? Nanti kita jelasin. Yang ketiga adalah, kalau bahasa saya juga terinspirasi dari teman-teman bea cukai kantor lain, itu si jamblang ya. Si jamblang itu lebih kepada lelang yang palsu lah. Nah, ya, jadi kayak lelang yang tidak benar mengatasnamakan itu. Seperti itu 3 modus besarnya. 3 modus besarnya ada si odong, modus cinta, dan juga jamblang. Iya, lelang palsu ya. Nah, gitu. Seperti itu. Nah, kalau untuk ini ya, kita breakdown ya satu-satu ya. Kalau kita breakdown itu, pertama penodongan nih. Penodongan itu selama ini begini, sebelum-sebelumnya itu lebih banyaknya itu kalau kita berbelanja online di website-website yang sebenarnya bukan marketplace dia. Dia bukan marketplace. Iya. Atau mungkin sosial media.
Oke, iya. Karena Saya boleh nyebut nggak? Benar-benar sangat bebas ya Pak Iya, ya, jual di sosial media. iya, sosial media ya. Boleh nyebut nggak? Boleh. Boleh. Sosial media yang non marketplace. Not marketplace. Tadi website yang not marketplace, kemudian sosial media yang paling banyak memang dari Facebook ya. Oke. Dari Facebook, kemudian di urutan kedua mungkin dari Instagram. Nah, itu memang yang paling banyak. Karena kalau dari marketplace sendiri kan sangat kecil kemungkinan bisa dilakukan penipuan oleh oknum-oknum ya. Karena segala sesuatunya sudah terverifikasi. Terverifikasi, terdata. Benar. Jadi kita bisa ngelacak kalau di marketplace. Nah, jadi misalnya nih contoh yang dari luar negeri, dia membuka sebuah marketplace, membuka sebuah website atau membuka sebuah akun di sosial media tadi menawarkan barang-barang yang harganya murah, ya. Terus terjadi tuh transaksi seperti itu. Nah, kemudian karena terjadi transaksi, mereka akan meminta nomor kontak kita. Ya, bisa mungkin dia menjapri melalui social chat di platform lain, WhatsApp, atau mungkin di platform yang bersangkutan, ya, DM ya, seperti itu. Nah, itu nanti mereka berkomunikasi seperti itu, berkomunikasi, ya Bapak Ibu nanti membayar sekian. Nah, untuk setelah harga barangnya, betul, ongkos kirim sekian, udah dibayar tuh. Nah, sudah dibayar. Itu normal. Masih normal. Nggak lama kemudian, mungkin misal 5-10 menit kemudian, itu akan datang tuh pihak lain. Nah, bisa jadi pihak lain itu dari ekspedisi, mereka mengaku ekspedisi, atau dari Bea Cukai sendiri. Kalau dari ekspedisi, mereka akan mengaku, Pak, Ibu, barang Ibu yang dikirim atas nama Ibu berupa ini ditahan di Bea Cukai. Nah, ini kalau dari luar negeri kan dikirim, ditahan di Bea Cukai. Kenapa? Karena diduga ini penyelundupan, misalnya seperti itu. Jadi kami ekspedisi tidak bisa memproses. Ya. Tidak bisa melakukan pengiriman. Iya, kalau Ibu, Bapak belum membayar sekian misalnya. Ini dari ekspedisi sudah minta bayaran ya? Iya, dari ekspedisi sudah meminta bayaran. Dan pembayaran itu ditransfer ke nomor rekening ini ya, katanya gitu. Nah, itu nanti kita underline itu nomor rekening. Kemudian bisa juga di Bea Cukainya langsung, Bapak Ibu ada membeli ini ya. Nah, barang Bapak Ibu kami tahan karena diduga ini penyelundupan. Bapak Ibu akan kena pidana kalau tidak membayar sekian dalam waktu sekian. Sebenarnya dari percakapan itu sudah banyak yang aneh. Ya, barang dari luar negeri nih, tiba-tiba kok 10 menit kemudian udah di Bea Cukai. Kapan kirimnya? Iya, benar. Kenapa bisa secepat itu bisa secepat itu. Tapi memang teman-teman ataupun rekan-rekan ataupun masyarakat yang menjadi korban, dia mengatakan seperti terhipnotis. Benar. Sebenarnya tuh mungkin bisa pengaruh emosi juga ya. Betul. Dan panik juga pas ditelepon, bisa kok kayak jadi. gini nih gitu. Mungkin orang itu belajar ilmu kejiwaan kali semua ya, oknum-oknum itu ya. Benar, mempelajari psikolog. Iya, itu yang dari luar negeri itu Mbak. Seperti itu rata-rata ya. Ada juga yang ini belakangan beredar modus all shop dari dalam negeri. Barangnya itu dalam negeri, terutama ngakunya barang-barang misalnya dari Batam, ya. Jadi dari dalam negeri itu biasa nih masyarakat membeli di sama ya, jalurnya platformnya itu sama, bisa website, bisa media sosial. Tapi mereka tidak niat beli barang dari luar negeri. Taunya itu barang dalam negeri, taunya ya. Nah, taunya dalam negeri terus dibeli murah gamis misalnya 200.000 3 kan murah banget ya. Itu dari Batam. Nah, terus tiba-tiba ya sama persis, langkah berikutnya sama, ada yang telepon segala macam. Cuman kalau dari Batam ini mereka ngakunya, Bu, ini barangnya berasal dari bahan impor. Waktu masuknya ini tidak melapor ke kami. Jadi Ibu diduga sebagai penadah barang selundupan. Ya. Kalau Ibu mau barangnya dikirim dan Ibu tidak kenapa-kenapa, Ibu harus membayar sekian ke nomor rekening sekian. Seperti itu. Jadi underline tetap nomor rekening ya, Tribuners ya, karena disinilah nanti kita bisa melihat ini penipuan atau tidak. Benar. Ya, mungkin seperti itu. Nanti kita berkembang. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait itu. Nanti kita berkembang. Itu yang pertama ya, modus menodongan adalah itu lebih kepada menodong memeras. Nah, asmara ini Mbak, asmara ini mungkin yang banyak memang yang menjadi korban adalah dari perempuan ya atau wanita. Jadi kan kita ini suka berselancar lah di media sosial ya. Kadang-kadang mungkin kita
nge-like, mungkin lihat cowok ganteng nge-like gitu Oke. ya, atau yang bersangkutan yang nge-like, ya kan, nge-like foto kita segala macam, lama-lama terjalinlah komunikasi. Oke. Nah, terjalinlah komunikasi, kenalah bujuk rayu. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Jadi Lalu? seolah-olah kita punya pacar orang luar negeri. Bahkan video call sudah pernah, tapi pakai teknologi AI jadi kelihatan bule banget. Bisa ternyata ya. Lebih bisa kan Bisa gitu ya. Nah, akhirnya mereka mengatakan mungkin sebagai tanda sayangku padamu, aku akan mengirimkan hadiah untukmu. Gift ya. Iya, berupa kalung, boneka, bla 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 Oke. bla. Mungkin ada yang cincin berlian. Ya mungkin dia comot dari mana-mana itu. Iya. Foto kirim. Iya, benar. Nah, terus memalsukan resi. Ya kan? Ini udah saya kirim ya. Tetap dengan bahasa Inggris, tapi kalau memperhatikan bahasa Inggrisnya Google Translator itu. Kalau diperhatikan. Kelihatan beda memang, Seharusnya Pak. kelihatan. Makanya itu tadi karena kita sudah terkesima, ya kan? Ya udah terjadilah seperti itu. Nanti begitu sudah oke, aku akan terima, ya kan? Nanti dikirim, nanti ada yang hubungin tuh. Kami dari ekspedisi, Ibu mendapat kiriman dari Mister ini Iya. nih. Barang Ibu ditahan karena ada uang palsunya misalnya. Misalnya kan gitu, atau ada diduga narkobanya, atau diduga nggak ada dokumen, apapun lah itu. Intinya ujung-ujungnya nodong juga, tapi modus awal adalah asmara. Seperti itu. Berawal dari asmara. Iya, jadi jangan terlalu mempercayai kalau memang ujung-ujungnya ngasih hadiah seperti itu. Seperti itu. Jadi ya hati-hatilah dalam berinteraksi, karena yang namanya dunia maya ya bisa jadi maya semua itu isinya. Iya. Maya semua isinya. Gitu. Oke. Yang terakhir lelang. Lelang. Nah, ini memang sangat tergoda. Saya pikir saya sendiri juga akan tergoda sih kalau ada barang luar negeri itu murah dilelang segala macam ya. Tapi masyarakat di sini harus tahu ya bahwa lelang bea cukai, bea cukai itu tidak pernah melelang secara langsung barang. Oke, itu Oke. informasi penting. Oke. Ya, bea cukai tidak pernah melelang, langsung mengaku bea cukai, atau pegawai bea cukai tidak pernah langsung berhubungan dengan masyarakat luas, untuk lelang. oke. Jadi dengan siapa? Nanti ada dari kantor lelang negara, Mbak. Oh. Karena ada institusi lain di bawah Kementerian Keuangan, itu nanti ada kantor lelang negara yang akan mengumumkan itu semua. Dan memang resmi ya. Iya, jadi ngeaksesnya itu nanti di lelang.go.id. Oke. Ya, di lelang.go.id, go government udah jelas ya. Atau nanti kita menggunakan pihak ketiga yang memang menjadi IO untuk lelang, khusus lelang. Oke. Tapi itu tidak pernah pakai web dari IO sendiri, itu tidak pernah. Selalu pakai lelang.go.id. Nah, terus hubungan dengan bea cukai apa? Hubungan bea cukai nanti hanya mengumumkan saja bahwa barang hasil penindakan ini misalnya akan dilelang. Bagi Bapak Ibu atau semua rekan-rekan Tribuners yang berminat, silakan untuk mengakses lelang.go.id untuk melakukan mencari info selanjutnya atau melakukan penawaran-penawaran. Jadi kalau ada bea cukai yang nelpon Mbak Richard, ini ada mau dilelang mau nggak? Itu udah Itu pasti udah pasti penipuan. hoax. Yes, seperti itu 3 yang besar. Itu 3 poin. Wah. Sangat-sangatlah ini ya Tribuners ya. Aku juga baru tahu ternyata bisa pakai modus cinta ya. Iya, yang paling banyak itu memang. Oke, nah biasanya yang menjadi korban itu kalangan apa sih Bang? Kalangan, oke ini memang begini, kalau kita kelompokkan juga tidak bisa kita kelompokkan ya. Oke. Karena memang, Semuanya bisa saja terkena. iya. Tidak peduli dengan, mohon maaf, tidak peduli dengan pendidikan. Oke. Tidak peduli dengan strata sosial, siapapun ini yang dicari adalah ataupun yang dimakan ataupun yang menjadi Target. tujuan adalah psikis kalau menurut saya. Saya mengidentifikasi beberapa. 3 bulan yang lalu, ini saya spill sedikit ya, tapi tanpa bermaksud untuk mengkelompok-kelompokkan strata. Ada seseorang masyarakat, menghubungi kami dan ternyata dari jenis kelamin perempuan, ibu-ibu. Ibu-ibu ini adalah salah satu, kalau saya bilang ya, salah satu mungkin golongan menengah ke atas. Oke. Ya, beliau itu tinggalnya aja di perumahan elit di Medan, Oke. di daerah Medan Selayang sana, dekat Ring Road. Ya, agak-agak tahu lah itu ya. Ya, oke. Lalu? Dan beliau juga
CEO mungkin ya, beberapa resto-resto besar, kafe-kafe besar, bahkan jaringan hotel sampai ke Jogja. Wow. Ya, istilahnya ya beliau ini golongan menengah ke atas, bisa kita seperti itu ya. Beliau saja hampir kena tipu. Hampir kena tipu. Gimana ceritanya tuh, Bang? Beliau bilang dapat kiriman dari luar karena mungkin beliau 1-2 kali menjalin korespondensi bisnis mungkin ya dengan luar ya. Jadi mengaku mendapat kiriman, tapi beliau tidak berani langsung memproses itu. Beliau mengkonfirmasi dulu, dan ini kami juga menghimbau kepada Tribuners, masyarakat sekalian, kalau memang nanti ada yang nelpon atau ada yang menawarkan sesuatu segala macam, lebih baik mengkonfirmasi dulu ke kami. Mengkonfirmasi ke kami. Kalau gampangnya sekarang media sosial gampang sekali, silakan aja ke IG ya, ke IG Bea Cukai manapun, kantor manapun silakan. Nah, kayak sekarang ini kita dengan Bea Cukai Kuala Namu, silakan ke Bea Cukai Kuala Namu. Pasti muncul nanti IG-nya, di DM saja, kemudian mungkin di seluruh Bea Cukai seluruh Indonesia, dimanapun Tribuners berada, bisa menghubungi, mengkonfirmasi, bertanya tentang itu. Karena nanti kita akan bantu, nanti kita pasti akan bertanya nomor resinya ada nggak, seperti itu. Karena kalau tidak ada nomor resi, itu sudah pasti penipuan. Sudah pasti penipuan. Bahkan yang ada nomor resinya juga bisa dipalsukan ya Pak? Iya, kan kita nanti akan lihat kita palsu. Karena kita di Bea Cukai sendiri, kita ada berhubungan dengan ekspedisi juga, Mbak. Pihak ekspedisi secara online ya. Kalau bahasa kami adalah perusahaan jasa titipan. Kalau bahasa kita itu ya ekspedisi. Ya misalnya DHL, FedEx, ya dan segala macamnya itu, seperti itu. Itu jadi nggak ada kriteria khusus. Ada juga anak sekolah, anak-anak ABG. Nah, ada juga yang mohon maaf mungkin selama ini sebelumnya jadi PMI, pekerja migran Indonesia, seperti itu. Atau keluarga dari PMI itu sendiri. Jadi hampir kena lah semua lapisan. Perbedaannya mungkin ada yang langsung sudah rugi secara materi, ada yang hampir seperti itu, Mbak. Baik, berarti memang langkahnya itu kita menghubungi. Betul. Mengkonfirmasi lah ke pihak Bea Cukainya tadi dengan media sosial ya, Tribuners ya. Nah, lalu Pak, boleh diinfokan nih bagaimana sebenarnya prosedur yang resmi dari Bea Cukai biar tidak ada korban-korban saja. Baik, terima kasih, ini pertanyaan menarik. Makanya tadi saya bilang saya kembangkan. Nah, yang pertama sekali adalah kalau misalnya ada yang mengaku Bea Cukai, katakanlah itu dia barang impor, misalnya ini tadi barang impor duluan, tanya dulu resinya. Ya, tanya resi, kemudian nanti di tracking nanti kita bisa buka website beacukai.go.id. Kemudian di paling bawah itu ada tracking barang. Bisa track resi. Iya. Klik tab tracking itu, masukkan nomor resi tadi. Ya, itu yang pertama. Jadi nomor resi itu harus dilihat dulu, harus ditanyakan dulu. Kalau memang susah di website, mungkin bisa mendownload aplikasi mobile Bea Cukai. Mobile Bea Cukai. Ya, cuman kebetulan memang aplikasi ini platformnya itu di Android dulu ya, di Play Store dulu, di iOS belum ada pengembangan, masih dalam proses. Tapi itu untuk memudahkan, karena di situ nanti di mobile Bea Cukai itu selain nge-track juga ada simulasi perhitungan bagaimana berapa sih bayar pajak segala macam. Di aplikasi itu ada. Jadi nomor resi yang pertama. Nah, misalnya kita juga nggak kesebutlah nomor resi karena ini bukan barang impor, kayak tadi saya bilang ngaku-ngakunya adalah barang dari Batam atau barang dari dalam negeri lainnya yang terindikasi ada barang impor. Yang ini kita perlu tahu adalah Bea Cukai tidak pernah membayar ataupun memungut pungutan negara melalui nomor rekening. Nah, jadi kalau ada yang mengaku minta nomor rekening, sudah sangat dipastikan itu penipuan. Walaupun rekeningnya udah pintar mereka sekarang, membuat nama Bea Cukai RI nama akunnya. Oh, nama ada. Rekeningnya atas nama Bea Cukai RI. Iya, ada Bea Cukai, ada Bea Cukai RI. Kok bisa ya? Nah, itu saya kurang paham bagaimana mereka. Seperti itu. Jadi nomor rekening akunnya namanya Bea Cukai, karena dulu kami pernah mengsosialisasi kalau ada nomor rekening atas nama pribadi hoax. Diganti nih. Nah, modusnya. Jadi ini sekarang nih
penipu-penipu ini lagi nonton kita ini, belajar lagi nih. Ini strategi apa lagi yang harus kubuat katanya? Kira-kira seperti itu. Aduh. Gitu. Jadi kalau nomor rekening canggih ya. jangan. Nah, seharusnya bagaimana? Yang namanya pungutan negara itu, kami akan menerbitkan namanya billing, electronic billing. Electronic billing. Ya, kita Oke. sering menyebutnya e-billing. Oke. Nah, e-billing itu ada sebuah kertas bisa kita print, bisa enggak ya. Intinya dia memuat nama si tertagih siapa, NPWP-nya ada atau tidak, kemudian jumlah tagihannya berapa, Oke. berdasarkan apa, nanti terinci tuh. Udah tidak menyebutkan nama sama sekali dan ada barcode. Nah, barcode itu bisa kita scan nanti. Oke. Kuncinya sih di barcode. Ya, kalau seandainya mungkin tampilan yang lain bisa dipalsukan, tapi di barcode itu kan tidak bisa Benar, dipalsukan. benar. Jadi begitu tagihan e-billing keluar, kode pembayaran ada di atas, seperti kita kayak beli tiket pesawat kan dikasih kode Iya, pembayaran, benar. bukan mentransfer. Iya. Jadi kita langsung nanti membayar bisa ke Indomaret mungkin, bisa ke bank langsung Senin sampai Jumat. Oke. Atau bisa melalui mobile banking, Mobile beberapa mobile banking, dan bahkan dari dompet digital bisa. Oke. Ya, kayak Shopee, kayak Tokopedia, kayak Dana, OVO dan lain-lain. iya, OVO itu bisa. Karena ada namanya nanti penerimaan negara bea cukai. Jadi itu billing, dia tidak transfer. Tidak melalui transfer. Berarti Betul. kalau yang transfer itu sudah pasti penipuan. Sudah pasti. Kemudian ini juga Mbak Risha, kadang-kadang mereka memunculkan tagihan-tagihan, ya, bisa jadi nih mereka udah sangat mirip nih, benar. mirip banget, ya. Itu dari mana tahu? Nah, Bang. kalau dia menyebutkan nama pejabat, Nama pejabat. ya nggak perlu dia menyebutkan nama pejabat. Saya Robi Tony, misalnya contoh, pangkat saya ini. Kita lihat fotonya bintang di sini. Oke. Nah, logikanya ngapain sih seorang bintang ngurusin yang kecil-kecil benar, begitu? Benar. Itu bukan pegangannya lagi ya. Iya. Ya Bapak Caka bukan pegangannya lagi kan Iya. gitu. Mungkin kayak kita loncol-loncol bisa lah kan gitu. Ini bintang loh fotonya gitu misalnya. Dan itu paling banyak. Karena apa? Karena memang pejabat-pejabat ini kita kan bisa, misalnya contoh ya, taruh aja misal nama saya Vicky Fadian di Google tuh, muncul aja itu nanti. Kayak sekarang udah muncul kayak flyer-flyer itu di crop, di bagaimana Iya, segala macam, dijadikan kayak ID card. Udah, ini loh ID card saya. Iya. Gitu. Nah, mereka nggak tahu nih, ID card kami udah berubah. Wah, jangan sampai tahu lagi ya Bang ya. Nanti ditiru lagi. Nggak Oke, apa-apa, oke. karena belum bisa ditiru nih. Seperti itu. Jadi, kalau udah menyebut nama pejabat, itu udah nganggar-nganggar lah kalau bahasa Medannya. Nganggar kali nih. Udah kalau udah nganggar, udahlah. Nggak usah di iniin. nipu kali lah ya. Nggak pernah lah. Nah, terakhir mungkin gini, terakhir terkait penodongan ini, kalau memang kita benar-benar salah, proses tangkapnya itu ada ininya loh. Datang ke rumah, Oke. bawa RT dulu, Benar. ada surat, nggak mungkin lewat handphone. Benar. Gitu. Nih kamu kena ini nih, kamu Iya. bisa ditahan sekian tahun penjara. Seperti itu, karena memang ini mirip lah dengan penipuan-penipuan yang mungkin mengatasnamakan oknum-oknum kepolisian juga, ya, dengan alasan narkoba, kecelakaan, pencurian segala macam, ya mirip lah, cuman dikembangkan saja. Oke, Itu, berarti Mbak. buat Tribuners dan masyarakat jangan gegabah dalam mengambil keputusan ya Bang ya. Betul. Pelan-pelan, konfirmasi kalau ada telepon yang mencurigakan nih dari pihak Bea Cukai misalnya. Bisa langsung hubungi media sosialnya Bea Iya. Cukai untuk mengonfirmasi bener nggak nih kayak gini. Betul. Atau hubungin call center 1.500-225. 1.500-225. Ya, Bravo Bea Cukai namanya. Call center kami Bravo Bea Cukai 1500225. Oke. Nah, lalu bagaimana nih Bang langkah-langkah yang harus diambil oleh Tribuners dan masyarakat agar tidak terjerumus penipuan? Oke, baik. Tribuners sekalian ya, tadi sudah saya paparkan juga. Mungkin kita bisa meminimalkan tindakan-tindakan dari oknum-oknum penipu tadi. Kalau yang sering berbelanja, ya kami menghimbau untuk berbelanjalah di marketplace. Benar. Seperti itu. Kalaupun memang mau berbelanja melalui platform media sosial, pastikan itu media sosialnya memang terverifikasi, ya, centang biru lah bahasanya sekarang ya, terverifikasi sehingga memang kita lebih aman. Benar. Seperti itu.
ya. Jadi marketplace yang resmi, terus sosial media yang terverifikasi. Kemudian biasakan untuk memastikan resi juga kalau memang berkirim dari luar negeri, biasakan resi, ya. Dan kalau memang belanja di all shop dalam negeri, ya, pastikan melihat komentar atau review-review. Benar, udah ya. banyak nggak nih yang berpengalaman untuk berbelanja di situ? Karena marketplace asli sendiri juga tidak menutup kemungkinan kita terjadi penipuan. Benar, Bang. Walaupun tidak mengatasnamakan bea cukai ya, misalnya barangnya sampai atau tidak, seperti itu. Mungkin seperti itu, mungkin saya himbaunya seperti itu ya, belanjalah di marketplace ataupun website atau all shop yang memang terverifikasi. Terverifikasi dan sudah banyak pengalaman berbelanja ya Bang ya. Dan juga Begitu. kalau ngomong-ngomong belanja online, sebenarnya di media sosial juga beberapa sudah menyediakan platform untuk berbelanja ya. Betul, marketplace. Kayak ada TikTok Shop kayak ya, gitu. keranjang kuning ya gitu ya. keranjang kuningnya ada kayak gitu. Oke, nah kalau sudah terlanjur terkena penipuan, apa yang harus dilakukan, Bang? Oke, baik. Rekan-rekan semua ya, Tribuners semua sekalian. Kalau kami ini, penipuan ini kami bagi menjadi secara besar ya, korbannya ya, 2 ya. Korban penipuan material dan penipuan immaterial. Kalau penipuan material ini memang dia sudah mengalami kerugian, sudah mentransfer dengan nilai-nilai tertentu kepada oknum. Nah, kalau immaterial dia belum mentransfer, tapi rekan-rekan atau oknum-oknumnya atau masyarakat yang hampir menjadi korban sudah menghubungi kami duluan. Nah, terkait apa yang harus dilakukan, yang sudah mengalami material tadi, ya, kami dari Bea Cukai memang tidak mempunyai batas dalam memproses itu, karena memang penipuan ini merupakan suatu kejahatan atau pidana umum, sehingga yang harus melaporkan ke polisi itu adalah korbannya, ya. Jadi saya menghimbau kalau memang lapor polisi, dan mungkin dari bank ya ataupun OJK sudah ada ketentuan-ketentuan nih, misalnya nih blokir dulu nomor rekeningnya segala macam. Itu ada ya. Saya kebetulan karena bukan ranah saya, jadi saya tidak bisa detail. Tapi cobalah ngeliat di internet bagaimana kalau memang kita sudah terlanjur mentransfer, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Benar. Itu mungkin ada, karena ranahnya berbeda sama saya tidak ini ya. Nah, kemudian kalau bagi yang belum mentransfer, kalau memang susah men-tracking segala macam, kami akan bantu. Silakan hubungin kami, ya. Kalau yang mau gratis, hubungin aja media sosial. Mana tahu nelpon takut pulsa nggak ada, ya kan? Hubungin media sosial. Dan kami siap membantu, nanti akan men-tracking barangnya, apakah itu benar atau tidak. Ya. Dan kami kami juga dalam menjawab, ya, bisa jadi agak lama karena butuh proses dulu ya. Benar. Jadi mungkin Bapak Ibu atau Tribuners sekalian itu bukan orang pertama yang bertanya sama kami, mungkin dalam antrian segala macam. Jadi kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan mohon untuk bersabar, seperti itu. Nah, terakhir nih Bang, lagi tren juga nih just tip yang gak menutup kemungkinan dari luar juga barangnya, kayak gitu. Nah, itu gimana Bang? Oke, baik. Nah ini just tip juga salah satu, saya tidak menjeneralkan ya. Jadi ada oknum-oknum yang menamakan dirinya just tip, ya, atau oknum-oknum yang mencoba menipu dengan modus sebagai just tip. Ya. Sebenarnya walaupun modusnya sebagai just tip, tapi termasuk golongan nodong ini. Termasuk ke golongan pertama. Golongan nodong, ya. Kenapa? Nanti dia nih tiba-tiba nih, udah, aku mau katakanlah ke Bangkok, aku mau beli ini, silahkan kalau kalian mau segala macam, kan gitu. Barangnya memang dibeli, nah transfer segala macam. Ini untuk untuk meminimalkan supaya nggak kelihatan nipunya. Ya, dan dia sudah mencari tahu bahwa barang ini sedang tidak boleh masuk di Bea Cukai, misalnya gitu, ya. Katakanlah dia bawa baju banyak-banyak untuk didagangkan. Udah tahu nih Bea Cukai nggak boleh.
Nah, atau mau bawa kosmetik satu kotak 100 piece, udah tahu dia bea cukai nggak Nggak boleh. boleh. Tapi dia tetap istilahnya meyakinkan teman-teman, ya kan? Meyakinkan bisa masuk nih, bla 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 lewat jalur nih. Udah bayar nih, udah beli barangnya. Terus tiba-tiba nanti ada oknum yang mengaku bea cukai. Barang Anda dikirim kemarin dibeli sini ini kan. Kalau mau keluar silakan bayar sekian, gitu. Jadi nggak sepenuhnya kena tipu nih. Ini barang tetap dibeli, barang Dibeli, tetap akan dikirim. Tapi ada aja oknum tuh nanti seperti itu. Nah itu mungkin dia memang niatnya nipunya sedikit aja. Yang penting bisa jalan-jalan gratis ke sana, jajan dia ada, balikin modal lah untuk jajan dia. Iya. Nah, mungkin seperti itu. Jadi ada oknum, ya. Kita tidak menjeneralkan semua, tapi ada oknum yang seperti itu. Ada aja lah pasti yang memanfaatkan kelengahan-kelengahan seperti itu ya, Bang, ya. Betul. Waduh, ini Tribuners ya, pokoknya kita nih sebagai apa ya, buyer ya yang suka belanja-belanja mungkin lebih hati-hati buat memilih kita harus belanja itu di mana ya. Kalau lebih bagus tuh melalui platform yang memang marketplace yang resmi gitu ya, Bang ya. Atau kalau mau dari media sosial, tengok dulu tuh review-reviewnya udah banyak belum yang beli, bahkan yang udah banyak yang beli aja kadang masih ada yang ketipu tuh Bang ya. Iya. Jadi itu menjadi PR bagi kita sendiri dan langkah-langkah yang harus dilakukan juga tadi sudah dijelaskan oleh Bang Vicky apa saja yang harus kita lakukan. Bisa menghubungi media sosial Bea Cukai atau call centernya langsung ya Bang ya. Oke, terima kasih banyak Bang Vicky atas waktunya sudah main ke Tribun Medan, sudah mau sharing juga buat Tribuner. Semoga aja tidak ada lagi korban-korban yang berjatuhan ya Bang ya. Amin. Khususnya untuk penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Terima kasih juga buat Tribuners yang udah nontonin sampai habis. Jangan lupa saksikan cakap-cakap bisnis di media sosialnya Tribun Medan. Kalau begitu, aku Risha, narasumber beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat siang.